Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatmawati dengan NIM E21154011024 dengan dosen pengampu Ibu Sri Susilawati SST MKem. Di sini saya akan memaparkan mengenai pemeriksaan fisik bayi baru lahir esensial 1 jam, lalu pemberian vitamin K dan pemberian obat salep mata. Untuk itu, yuk kita simak videonya. Apa itu pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir? Pemeriksaan fisik bayi baru lahir merupakan prosedur medis rutin yang penting dilakukan oleh setiap dokter atau bidan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah bayi baru lahir dalam keadaan sehat atau memiliki kelainan tubuh maupun gangguan kesehatan. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan tanda vital, detak jantung, suhu tubuh dan pernapasan, panjang dan berat badan, serta organ tubuh bayi. Pemeriksaan pada bayi segera setelah dilahirkan. Pemeriksaan cepat yang dilakukan oleh dokter atau bidan segera setelah bayi dilahirkan adalah skor Apgar. Ini adalah metode sederhana dan efektif yang digunakan untuk mengukur kesehatan bayi dan menentukan apakah bayi memerlukan penanganan segera. Pengukurannya cepat, tidak menimbulkan rasa sakit, dan meyakinkan. Pengukuran dilakukan pada menit pertama dan menit kelima setelah lahir. Setiap faktor diberi nilai antara 0 dan 2, kemudian skornya akan dijumlahkan. Berikut adalah faktor-faktor yang dinilai pada skor Apgar. Yang pertama, denyut jantung. Jika tidak ada denyut jantung, maka nilainya 0. Kurang dari 100 kali per menit, maka nilainya 1, dan lebih dari 100 kali per menit, maka nilainya 2. Yang kedua, ada pernapasan. Jika tidak bernapas, maka nilainya 0, menangis lemah atau pelan, bernapas tidak teratur, maka nilainya 1, dan menangis kuat, bagus, maka nilainya adalah 2. Yang ketiga, ada tonus otot. Apabila lemah, maka nilainya 0. Apabila lengan dan kakinya sedikit menekuk, maka nilainya 1. Dan apabila bayi bergerak aktif, maka nilainya 2. Yang selanjutnya ada respon refleks. Tidak ada respon ketika jalan napas disedot dengan mesin, maka nilainya 0. Meringis saat disedot, maka nilainya 1. Meringis dan batuk atau bersin saat disedot, maka nilainya 2. Yang selanjutnya warna. Seluruh tubuh berwarna biru atau pucat, maka nilainya 0. Warna bagus pada tubuh tetapi tangan dan kaki biru, maka nilainya 1. Seluruhnya berwarna merah muda. Bagi bayi berkulit gelap, warna merah muda pada telapak tangan, telapak kiri, bibir, dan mulut, maka nilainya adalah 2. Setelah pemeriksaan tadi, maka skornya dijumlahkan. Bayi dengan jumlah skor 8-10 berada dalam kondisi yang baik dan biasanya hanya memerlukan perawatan rutin. Bayi dengan skor 5-7 mungkin mengalami beberapa masalah selama persalinan, sehingga memerlukan sedikit bantuan pernapasan. Tenaga kesehatan mungkin akan menggosok tubuh bayi sekuat-kuatnya atau memberikan oksigen melalui hidung. Hanya sedikit sekali bayi baru lahir dengan skor Apgar di bawah 5. Pemeriksaan dalam 24 jam setelah lahir. Pemeriksaan tersebut adalah yang pertama, pemeriksaan pernapasan, tekanan darah, serta kemampuannya untuk kencing dan buang air besar. Yang kedua, pengukuran panjang, berat badan, dan lingkar kepala. Yang ketiga, pemberian salep antibiotik mata. Karena bayi baru lahir saja, maka ada kemungkinan ia mendapat infeksi mata dari bakteri di dalam vagina yang dilewatinya saat persalinan. Untuk itu, ia akan diberikan salep atau tetes mata yang mengandung antibiotik. Yang selanjutnya, diberikan injeksi atau suntikan seperti vitamin K dan imunisasi hepatitis B. Selanjutnya, peralatan yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan bayi baru lahir. Yang pertama, ada infant warmer bila dibutuhkan untuk menjaga bayi tetap hangat. Yang kedua, stetoskop. Yang ketiga, oftalmoskop. Yang keempat, penekan lidah. Yang kelima, pita ukur. Yang keenam, timbangan. Yang ketujuh, kurva pertumbuhan. Dan yang kedelapan, pulse oximeter.
Pemberian vitamin K pada bayi baru lahir. Bayi yang baru lahir memiliki jumlah vitamin K sangat sedikit dalam tubuh mereka. Padahal vitamin K dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Itulah sebabnya bayi yang kekurangan vitamin K rentan mengalami pendarahan. Jika tidak dicegah, kondisi ini dapat membahayakan bayi. Salah satu penyebab rendahnya kadar vitamin K pada tubuh bayi baru lahir adalah belum berkembangnya bakteri baik penghasil vitamin K di dalam usus bayi. Selain itu, kondisi ini juga terjadi akibat asupan vitamin K yang tidak diserap dengan baik oleh plasenta saat bayi di dalam kandungan. Kekurangan vitamin K dalam tubuh bisa memicu munculnya memar yang luas hanya karena cedera kecil. Tidak saat itu, kekurangan vitamin K juga dapat menyebabkan luka yang kecil terus menguncurkan darah. Manfaat vitamin K pada bayi baru lahir. Manfaat vitamin K untuk bayi baru lahir adalah untuk mencegah pendarahan di berbagai organ tubuh seperti otak, lambung, dan usus. Pendarahan akibat kekurangan vitamin K disebut dengan vitamin K deficiency bleeding atau VKDB. Cara memenuhi kebutuhan vitamin K pada bayi baru lahir. Pendarahan akibat kekurangan vitamin K bisa dicegah dengan mudah. Caranya adalah dengan memberikan suntikan vitamin K ke bagian otot paha bayi segera setelah ia lahir. Terkadang suntik vitamin K bisa ditunda hingga 6 jam setelah bayi dilahirkan agar ibu bisa melakukan inisiasi menyusui dini terlebih dahulu. Setelah disuntikan, sebagian besar vitamin K disimpan di organ hati dan digunakan dalam proses pembekuan darah. Pemberian vitamin K bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu meneteskan suplemen vitamin K dalam bentuk obat tetes. Akan tetapi, penyerapannya kurang baik jika dibandingkan dengan vitamin K yang diberikan lewat suntikan. Oleh karena itu, sejauh ini pemberian vitamin K pada bayi baru lahir yang paling umum dilakukan adalah melalui suntikan. Pemberian salep mata pada bayi baru lahir. Pada bayi yang baru lahir, matanya akan diberikan salep antibiotik. Tujuan pemberian salep ini ialah untuk mencegah infeksi yang rentan terjadi pada mata bayi, yang sering dikenal dengan konjungtivitis neonatal atau optalmia neonatarum. Biasanya, infeksi ini ditandai dengan mata bayi yang terus berair, mengeluarkan sekret abnormal, bahkan bisa sampai bernanah, berdarah, bengkak, dan muncul banyak lagi keluhan lainnya. Dan untuk pemberian salep mata pada bayi biasanya menggunakan salep eritromisin. Salep eritromisin adalah antibiotik yang diberikan pada bayi untuk mencegah infeksi mata. Aplikasi salep untuk bayi yang baru lahir ini disebut profilaksis mata. Namun salep eritromisin mungkin tidak dapat mencegah atau mengobati optalmia neonatorum yang disebabkan oleh chlamydia. Pada bayi yang menderita infeksi chlamydia, lebih efektif apabila diberi resep antibiotik oral. Mungkin ini pemaparan yang saya berikan, semoga bermanfaat. See you di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.